Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kegiatan beternak entok skala rumahan. Ya, dan untuk kesempatan kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana cara memulai beternak entok sistem pembibitan. Ya, sistem pembibitan untuk skala rumahan. Ya, sahabat YouTube sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita persiapkan ketika kita memulai sebuah usaha beternak entok skala rumahan. Tentunya untuk kegiatan pembibitan. Ya, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menyediakan indukan ya. Indukan karena syarat utama untuk melakukan usaha beternak entok sistem pembibitan itu kita harus memiliki indukan entok. Ya, dan perlu diperhatikan di sini ketika kita memilih indukan entok, tentunya kita harus memilih indukan yang sehat, tidak cacat ya. Dan kita sudah mengetahui asal usul daripada indukan tersebut. Ya, di samping itu perbandingan antara indukan jantan dan betina itu juga harus kita perhatikan. Ya, menurut pengalaman saya, perbandingan yang paling ideal kalau menurut kami ya, antara entok jantan dan betina itu adalah 1:4. 1:4 atau 1:5. Ya, 1 pejantan untuk 4 hingga 5 indukan betina. Ya, jadi seperti itu ya perbandingannya yang menurut saya cukup bagus untuk kita praktekkan ketika kita memulai beternak entok sistem pembibitan. Jadi sekali lagi kita melakukan proses penyediaan indukan entok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat YouTube sekalian, yang perlu juga kita perhatikan adalah dari sektor pakan ya. Kita harus mencukupi, harus memperhatikan kebutuhan pakan daripada ternak entok yang kita pelihara ya. Ya, kita ketahui bahwa pakan merupakan salah satu yang sangat berpengaruh pada keberhasilan usaha beternak entok ya, khususnya untuk kegiatan pembibitan. Ya, namun di sini juga kita perlu paham bahwa setiap saat sepertinya harga pakan entok itu setiap hari semakin mahal. Jadi untuk itu kita harus pandai-pandai untuk lebih inovatif di dalam penyediaan pakan daripada ternak entok. Ya, jadi di sini kita harus mampu memproduksi atau bahkan mengembangkan pakan-pakan alternatif yang bisa menjadi pakan pendamping bagi pakan-pakan utama yang kita berikan. Ya, seperti contoh sahabat YouTube sekalian, untuk menjaga ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan oleh indukan entok di dalam memproduksi telur, maka kita harus menyediakan pakan utama yang memang kandungan nutrisinya kita ketahui cukup baik, seperti dedak ya, jagung giling maupun konsentrat perangsang petelur. Ya, namun demikian sahabat YouTube, ketika kita hanya mengandalkan ketiga jenis pakan tersebut, tentunya biayanya cukup mahal. Jadi untuk itu kita harus bisa kombinasikan dengan pakan-pakan alternatif yang ada di sekitar kita, yang bisa kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya. Di sini saya bisa berikan contoh, ada banyak jenis daun-daunan yang bisa kita manfaatkan, daun kangkung ya, daun singkong, daun pepaya dan sebagainya. Begitu pula dengan gedebok pisang, kita juga bisa menggunakan tanaman asolla, itu pun cukup bagus untuk menunjang produksi telur daripada ternak entok. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi itu yang kedua, jadi kita harus juga memperhatikan pakan yang akan kita berikan pada ternak entok ya, khususnya indukan entok ya. Sahabat YouTube sekalian, jadi di samping kedua faktor tersebut, kita juga harus memperhatikan
kandang daripada entok. Kandangnya harus selalu bersih, tidak lembab, kemudian bebas dari hama atau predator ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai beternak entok sistem pembibitan. Sebagaimana kita paham bahwa beternak entok sistem pembibitan itu bertujuan untuk memproduksi atau menghasilkan anakan entok atau DOE entok dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan DOE entok dalam jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang unggul. Ya, sifat yang unggul di sini adalah sifat anakan entok yang tidak gampang sakit dan memiliki kecepatan pertumbuhan yang baik. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan pada konten kali ini tentang cara memulai beternak entok sistem pembibitan skala rumahan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.